Aduhai bangsa Melayu. Sungai ini menyimpan segudang perjalanan sejarah tentang Riau terdahulu. Mulai dari kejayaan kerajaannya sebagai jantung transportasi hingga berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakatnya. Sungai Siak dulunya merupakan sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 meter. Namun akibat pendangkalan, kedalaman sungai ini hanya tinggal sekitar 18 meter. Sungai Siak melewati 4 wilayah administrasi kabupaten dan 1 wilayah administrasi kota, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Sejarah sungai ini sangat lekat dengan sejarah kerajaan Siak yang terdapat di Kabupaten Siak. Namun, minimnya dokumen-dokumen sejarah membuat kita sulit mengetahui secara pasti kapan sungai ini ada dan bagaimana proses terbentuknya. Kawan-kawanku, marilah kita bersatu, bekerja sama. Berdasarkan sumber-sumber sejarah merujuk pada zaman Hindu-Buddha, bahwa yang disebut Siak itu merujuk pada satu kerajaan berlokasi di sepanjang Sungai Siak, meskipun tidak tersebut dengan tegas bahwa Siak itu sebuah kerajaan. Sebelum bernama Siak, dulunya sungai ini bernama Sungai Jantan. Namun, karena adanya perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Siak dari daerah Kuantan, dekat Sabak Auh, maka berubahlah menjadi Sungai Siak. Tanah Melayu, lautnya biru terhampar. Dalam sumber-sumber sejarah nasional Indonesia, yang ditulis oleh para pujangga zaman dahulu, maupun para sejarawan modern Indonesia dan asing, penyebutan kata Siak memang sudah ada sejak dahulu kala. Namun sekarang, sudah menjadi nama sebuah sungai, di mana sepanjang aliran sungai tersebut, terdapat jejak-jejak peninggalan kerajaan Siak. Terdapat bermacam-macam pendapat tentang arti kata Siak. Ada yang mengatakan bahwa Siak berarti pedas, jika merujuk dalam bahasa Tapanuli Selatan. Jika diartikan demikian, tentunya terdapat latar belakang yang berhubungan antara keduanya. Namun fakta-fakta sejarah tidak menunjukkan hal tersebut. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa kata Siak sama saja dengan kata Suak. Namun pada kenyataannya penggunaan kedua kata tersebut tidaklah sama, dan saling berdiri sendiri. Suak diartikan nama suatu tempat, atau kampung yang dialiri oleh anak sungai kecil, sebagaimana banyak terdapat di sepanjang Sungai Siak, misalnya, Suak Rengas, Suak Lanjut, Suak Santai dan sebagainya. Sedangkan kata Siak digunakan untuk penyebutan kata Sungai Siak, Kota Siak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Siak bukanlah turunan kata atau perubahan morfologis dari kata Suak. Selain itu, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa kata Siak merupakan suatu nama panggilan yang diberikan kepada orang yang menjaga masjid atau orang alim. Kata Siak, dalam anggapan masyarakat Melayu, sangat bertali erat dengan agama Islam. Misalnya, orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam. Kalau seseorang hidupnya tekun beragama, dapat dikatakan sebagai orang Siak. Jika demikian, tentulah dikarenakan dulunya, daerah Siak itu merupakan kerajaan Islam, di bawah pengaruh Melaka dan Johor, yang merupakan kerajaan berbasis Islam. Pendapat lain, ada yang menyebut kata Siak, berasal dari nama tumbuh-tumbuhan sejenis perdu, yang tumbuh di sekitar aliran sungai, maupun di sekitar bekas kerajaan Siak. Tumbuhan itu bernama siak-siak. Oleh masyarakat setempat, tumbuh-tumbuhan itu biasa dipergunakan sebagai bahan obat-obatan dan wangi-wangian. Pendapat ini bisa diperkuat jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Jekern, Profesor Pubodjoroko, dan Profesor Muhammad Yamin, tentang pemberian nama kerajaan berdasarkan nama flora dan fauna.
di mana nama-nama kerajaan lazim diambil dari nama tumbuh-tumbuhan, seperti kerajaan Majapahit yang diambil dari nama pohon maja yang buahnya pahit. Kerajaan Tarumanegara yang diambil dari nama pohon tarum, serta kerajaan Johor yang diambil dari nama pohon johar. Selain itu, juga ada nama kerajaan di tanah air yang diambil dari nama-nama hewan, seperti hayam wuruk, dari kata hayam atau ayam, Gajah Mada, dari kata gajah, serta Sisingamangaraja, yang diambil dari kata singa. Terlepas dari itu, sejak dulu hingga kini, siak masih sering menjadi buah bibir perbincangan hangat oleh masyarakat setempat, terutama tentang berbagai mitos serta fenomena gaib, yang sering diceritakan oleh masyarakat setempat. Seperti mitos tentang keberadaan gajah putih yang muncul di sungai ini, dan buaya putih yang selalu mencari mangsa. Bahkan, pernah ada penampakan ikan duyung dan naga, yang sangat mirip dalam cerita kuno dari Cina. Semua hal tersebut tidak lepas dari latar belakang kerajaan Siak. Aduhai bangsa Melayu, bangunlah kawan-kawanku, marilah bersama-sama kita bela tanah Melayu. Aduhai bangsa Melayu, bangunlah kawan-kawanku, marilah bersama-sama kita bela tanah Melayu. Lautnya biru terhampar, pasirnya putih memanjang, semenanjung tanah Melayu memang indah dipandang. Siapa yang tak kasih sayang, siapa yang tak rindu dendam, semenanjung tanah Melayu, tanah tumpah darahku. Itulah kawan-kawanku, marilah kita bersatu, bekerja sama berdoa, agar tanah Melayu jaya. Aduhai bangsa Melayu, bangunlah kawan-kawanku, marilah bersama-sama kita bela tanah Melayu. Lautnya biru terhampar, pasirnya putih memanjang, semenanjung tanah Melayu memang indah dipandang. Siapa yang tak kasih sayang, siapa yang tak rindu dendam, semenanjung tanah Melayu, tanah tumpah darahku. Itulah kawan-kawan.